Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Yeni Yufiana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 3 Universitas PGRI Adibuana Surabaya, NIM 23567065. Saya mengajar di SMKS Taruna Mandiri, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi kesadaran hukum di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan. Doa mulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sebelumnya saya absensi dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu akan absensi dulu. Kira-kira semuanya masuk enggak ya? Enggak semuanya masuk? Oke. Ajeng Rika Dita hadir. Sukma Julkarnain hadir. Bunga Indah hadir. Misala Putri sakit? Oh iya. Semoga lekas sembuh ya, dan semoga minggu depan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita tentang materi hari ini, saya ingin tahu dulu, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Itu materi tentang apa? Ada yang tahu? Ya? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Ada yang tahu contohnya itu apa? Penerapan yang ada dalam bermasyarakat. Ya? Saling menghormati ya. Saling menghormati antar sesama
sesama agama ya, meskipun itu mereka berbeda agama ya, karena di negara kita itu di negara agama kita itu ada berapa agama? Ada 6 agama, dan kita sebagai warga negara kita harus yang namanya apa? Bertoleransi antar sesama agama. Ada lagi yang tahu apa contoh dari penerapan Pancasila yang lain dalam bermasyarakat ya? Cinta tanah air ya, cinta tanah air. Misalkan ya, cinta tanah air itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah memakai produk dalam negeri ya. Memakai produk dalam negeri itu salah satu contoh yang namanya cinta tanah air ya. Ada lagi yang lain? Ya? Saling mencintai, menghargai, dan menghormati ya antar sesama manusia. Jadi kita dalam bermasyarakat itu harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kita bertetangga, tetapi kita apa? Tetapi kita berkelahi, bermusuhan ya. Jangan sampai seperti itu, oke? Materi kita hari ini yaitu tentang kesadaran hukum di Indonesia, ya. Kemudian capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu menerapkan perilaku tata hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu melalui pengamatan video pembelajaran tentang ketimpangan hukum di Indonesia, peserta didik dapat mengimplementasikan kesadaran hukum secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah tujuan hukum di Indonesia secara tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan ya sumber hukum di Indonesia dengan tepat. Sebelum Ibu lanjutkan ke video ya, Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian pernah melihat pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat? Ada yang tahu? Pernah? Pernah ya? Pernah melihat ya? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu ya? Pencurian boleh, ada lagi? Perampokan, ada lagi? Pembunuhan ya. Yang namanya Yang namanya pelanggaran hukum itu banyak sekali ya contohnya ya. Nah, itu adalah ketiganya adalah salah satu contoh saja ya. Pencurian, perampokan, pembunuhan, ada pemerkosaan, asusila ya. Perkelahian juga bisa ya. Banyak sekali contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ibu akan menayangkan sebuah video ya, kemudian kaitkan materi kita hari ini dengan video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan baik-baik, silakan. Ya, simak baik-baik apa yang akan Ibu tayangkan.
kamu itu. Kamu kok nggak pakai helm sih? Aku kan habis syukur dari barbershop, malas pakai helm, ntar ketombean. Ih, kamu dasar. Ih, jangan kebut-kebut. Aku nggak suka. Udah diam aja, aman. Oi, kamu bedain jahit saya ya? Awas lu. Kamu tadi sengaja kan senyum-senyum sama dia? Apaan sih? Loh, kamu lagi? Makanya cari cowok yang tertib lalu lintas. Pasti cowok bertanggung jawab. Oke, kalian sudah menyimak yang namanya video ya. Videonya tentang apa itu ya? Sebentar. Tentang apa video tadi? Ada yang tahu ya? Tentang berlalu lintas. Ada lagi yang lain ya? Pelanggaran berlalu lintas ya. Jadi kita sebagai warga negara seharusnya tidak boleh yang namanya tidak taat terhadap aturan hukum ya. Nah, ini yang terjadi di dalam video tersebut. Ada yang taat hukum, ada yang melanggar ya. Nah, ada yang tahu juga kenapa pelanggaran itu terjadi? Kenapa? Pelanggaran yang berlalu lintas itu terjadi kenapa? Ya? Karena masyarakatnya masih lalai ya, atau masyarakatnya tidak sadar hukum. Itu yang membuat mereka itu tidak taat yang namanya hukum. Menganggap hukum itu sepele. Alah, hukum hanya seperti itu aja. Ngapain? Nggak akan dihukum. Nah, mereka berpikirnya seperti itu, padahal tidak begitu ya. Nanti pada saat kita dalam bermasyarakat, jika negara kita pengen aman, tertib, itu harus yang namanya taat hukum. Ya. Nah, jika ada yang melihat ya, kenapa masyarakat itu melanggar yang namanya
Apa? Pengguna jalan itu melanggar aturan yang di jalan itu karena apa? Ada yang tahu? Pelanggaran yang ada di masyarakat itu karena apa? Ya? Tidak memakai helm. Ada lagi? Ya? Tidak menggunakan spion bisa ya. Kemudian tidak membawa STNK juga bisa ya. Kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu juga termasuk. Kemudian jika kalian melihat yang namanya pelanggaran berlalu lintas, ya kemudian sebagai warga negara masyarakat, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang tahu? Ya? Menegur atau menasehati ya orang tersebut supaya apa? Mereka taat hukum ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, mari sejenak ya, Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Oke. Ibu kemarin minggu lalu sudah membagi kelompok kalian ya menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang, ya, 3 kelompok masing-masing ada 4 orang. Jadi tugas kalian di sini nanti silakan kalian yang namanya mengamati video tadi ya. Kemudian apa sih hubungan antara video dengan materi kita hari ini tentang kesadaran hukum? Ya? Apa sih hubungannya? Jadi nanti tugas kalian silakan kalian kerjakan di dalam LKPD, ya. Dikerjakan di dalam LKPD, kemudian ini nanti di akhir pembelajaran ini nanti dikumpulkan, ya. Hasil diskusinya nanti ditulis di sini, paham ya? Oke. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 3. Oke. Tugas kalian hari ini yaitu tentang apa? Silakan kalian tiap kelompok mencari ya materi tentang ini ya, tentang kesadaran hukum, tujuan hukum, sumber hukum. Silakan. Untuk materinya bisa kalian cari itu di internet boleh, di buku boleh ya. Silakan. Saya memberi waktu kalian, nanti jika sudah selesai kalian presentasikan di depan. Ya, sesuai dengan nanti yang maju kelompok berapa dulu. Di sini ada yang belum paham, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Silakan. Ya, untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah memahami dengan apa yang saya berikan tugas itu tadi tugasnya? Paham ya? Silakan mencari di Google, kemudian di internet, kemudian di buku juga boleh ya, tentang kesadaran hukum, tujuan hukum, kemudian dengan sumber hukum. Kemudian disimpulkan, apa sih kesimpulannya ya? Silakan. Saya beri waktu kalian untuk menyelesaikan. Oke, sudah berapa persen? Sudah berapa persen? 60% ya, yuk dilanjutkan. Untuk kelompok 3, ya jangan lupa hasil pekerjaannya ya, nanti ditulis di dalam LKPD sudah Ibu bagikan ya. Kemudian jangan lupa nama, kemudian kelompok berapa ditulis. Hasil dari pekerjaan diskusi kalian nanti ditulis, kemudian dipresentasikan di depan. Oke? Sudah selesai anak-anak? Oke ya, kalau sudah selesai, sekarang kita presentasi ya. Untuk maju ke depan, silakan kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hubungan antara tayangan video dengan materi tentang kesadaran hukum di Indonesia adalah A.
kesadaran hukum. Menurut Sarjono Soekarno, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugasnya ya. Oke, sekarang dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Siapa? Siapa dulu? Ya, kelompok 2. Berdiri, sebutkan nama, kelompok berapa, pertanyaannya ya. Oke, sudah cukup? Oke, silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap dengan jawabannya? Oke, silakan dijawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setiap warga masyarakat harus taat terhadap peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jika melanggar aturan lalu lintas, ada beberapa sanksi yang harus diterima oleh pelaku pelanggar, yaitu A. Denda, B. Pencabutan SIM, C. Penahanan kendaraan, D. Hukuman penjara. Bagaimana sudah? Oke, silakan duduk untuk kelompok 1 dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Silakan duduk karena sudah memberikan yang terbaik ya. Karena sudah baik sekali dalam presentasinya hari ini ya. Kalian tadi sudah menyelesaikan presentasi yang sangat baik sekali ya, dan kalian sudah bekerja sama dengan baik ya antar kelompok. Jadi untuk hari ini silakan kalian tuliskan hasil dari diskusi yang sudah kalian presentasikan ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagi. Silakan ditulis. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai untuk pekerjaannya? Sudah. Kalau sudah, silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan di depan. Yuk. Silakan. Mana? Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan linknya dalam WA group ya. Silakan dikerjakan dalam Google Form. Ibu beri waktu kalian, kemudian silakan dikerjakan. Yuk, silakan dibuka HP-nya, kemudian linknya dibuka, kemudian dikerjakan. Yuk, silakan, saya beri waktu. Yang nggak bawa HP bisa pinjam ke temennya, nanti namanya ditulis di situ. Silakan. Sudah selesai anak-anak untuk pengerjaan soalnya? Ya. Oke ya, kalau sudah selesai nanti akan Ibu cek ya di Google-nya, nanti di Google Form-nya akan Ibu cek. Kemudian setelah kalian tadi presentasi ya, kemudian kesimpulan ya untuk pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya. Nah, kesimpulannya itu apa? Jadi kesimpulannya adalah kalau kita berkendara ya, kalau kita berkendara itu kita harus mentaati yang namanya peraturan berlalu lintas. Peraturan berlalu lintas itu apa aja? Yang pertama, harus memakai helm, harus bawa STNK, spionnya harus dipasang ya. Kemudian kalian itu tidak boleh melanggar yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, jadi yang namanya hukum itu apa? Hukum itu adalah sesuatu yang harus ditaati ya. Dan peraturannya itu sedikit memaksa kepada orang yang masyarakat ya. Intinya masyarakat Indonesia. Karena apa? Hukum itu sudah ada ya dan sudah diatur oleh negara kita ya. Kemudian hukum itu contohnya apa saja? Hukum, macam-macam hukum itu apa aja? Misalkan yang pertama hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum adat, hukum traktat ya. Banyak lagi. Kemudian hukum doktrin perdata, hukum perdata juga ada ya contohnya. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas hari ini? Paham ya.
ya sudah mengerti dengan apa yang sudah kita bahas hari ini? Paham ya? Oke. Apakah kalian senang dengan materi kita hari ini? Oke, senang. Alhamdulillah ya. Jadi kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas dan kalian presentasikan, yaitu tentang kesadaran hukum di Indonesia. Oke, untuk minggu depan ya materi yang akan kita bahas yaitu tentang apa? Tentang tata hukum di Indonesia. Jadi silahkan kalian pelajari di rumah ya tentang apa yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang tata hukum Indonesia. Materi kita hari ini jangan lupa ya, kalian juga pelajari di rumah ya. Dipelajari juga di rumah supaya apa? Kalian ingat, oh hari ini saya belajar tentang kesadaran hukum. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Ya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, yuk kita bermain dulu. Saya mau mengadakan permainan di sini. Kita ice breaking dulu. Yuk kita ice breaking. Saya akan memberikan satu, kemudian satu, cepet-cepetan, ya, sesuai instruksi saya ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Pegang tangan kanan. Pegang tangan kanan. Tangan kanan mana? Pegang tangan kanan. Pegang kaki. Kakinya dipegang. Kakinya dipegang, bukan pahanya. Kakinya dipegang. Ambil. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Yang tidak dapat mundur. Yang dapat, ayo gandengan sama yang dapat. Ya. Saya kita cepat-cepatan lagi ya. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang kaki. Pegang pinggang. Ambil. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Nah, yang tidak dapat mundur. Yang tidak dapat mundur. Ya, 3 orang. Siapa lagi tadi satu? Siapa tadi? Satunya siapa? Ayo sini. Ya. Sana satu. Sudah ya? Ya, sudah siap. Pegang tangan kiri. Pegang baju. Pegang baju. Pegang rambut. Yang cewek jilbabnya. Sudah? Pegang kaki. Pegang bahu. Bahu. Ambil. Sudah ya? Ya, berikan tangan. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ke tempatnya masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ya, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan semoga kalian tetap sehat ya dan kita bisa mengikuti pembelajaran lagi seperti biasa ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.